Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Sebelum memulai diskusi kembali, saya mungkin mau tanya-tanya ke Pak Marjuki. Pak Marjuki saat ini sudah punya anak berapa? Dua. Usianya berapa Pak? Masih sekolah? Masih sekolah. Dua-duanya? SD, SMP, SMA? SD. SD, dua-duanya masih SD. Oke, nah selama ini kalau sekolah berapa lama tuh? Pulangnya jam berapa? Kan anak saya baru kelas 3 ya. Iya, pulang sekitar jam 11:30 kalau masuk siang. Masuk siang. Ya, kan banyak kelas tuh, satu kelas itu banyak. Gitu, jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang gitu. Oke, nah selama ini bawa bekal nggak Pak kalau ke sekolah? Ya kalau lagi punya duit ya bawa. Kalau kagak ya kagak gitu. Jadi makannya gimana kalau misalnya pas nggak ada duit? Ya paling di rumah aja, kita kasih sarapan. Kasih sarapan, Ya. Terus nanti ya di sekolah juga jajan atau uang saku? Ya kalau memang ada kita kasih untuk jajan. Baik, jadi Bapak pekerjaannya apa? Saya kerja ya apa aja, nggak tetap. Serabutan ya? Ya, Pak? gitu. Contohnya misalnya apa pekerjaannya? Ya berarti kuli bangunan, ya apa aja lah. Ya serabutan begitu. Serabutan, jadi penghasilannya tidak menentu Ya, begitu ya. gitu. Jadi kalau misalnya anak nggak bawa bekal buat makan siang, ya sarapannya di rumah. Ya Iya. sudah menunggu nanti makan lagi di rumah Iya, begitu ya. gitu. Nah dengan adanya program makan bergizi gratis ini, tanggapan Bapak bagaimana? Ya sebetulnya mah kalau kita perhatiin bagus. Cuman ya kalau kita lihat tadi kan dengan dana yang begitu besar. Masalahnya kalau memang itu udah berjalan, kan tentunya semua bahan pangan diborong kan untuk memenuhi kebutuhan makan bersama. Jadi takutnya khawatirnya langka begitu ya, Nah, bahan-bahan pokok jadi mahal karena langka sudah habis. Gitu. Oke. Ya kita takutin langka untuk masyarakat karena udah diborong semua. Kita juga jadi anak doang kenyang kan. Bapaknya nggak kenyang kan gitu. Ya prioritasnya kan memang anak-anak kan generasi masa Iya. depan begitu ya Iya, Pak ya. gitu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab kali ya sama Pak Tauhid. Ada kekhawatiran dari Pak Marjuki, ini kalau nanti programnya jalan berarti kan kebutuhan bahan pangannya ini akan semakin banyak. Takutnya pasar kosong, langka, jadi mahal harganya. Ya, itu bisa saja terjadi ya. Misalnya katakanlah untuk beras ya, kan beras itu kadang waktu tertentu suplainya berlebih, tapi musim paceklik atau musim kering dia kurang begitu ya. Sehingga rebutan dengan yang masyarakat seperti biasa. Walaupun sebenarnya secara kumulatif konsumsinya sama, tapi karena timing akhirnya harga naik. Hal yang sama misalnya untuk katakanlah sayur atau telur lah begitu ya. Kan pasti juga di market itu pengadaan terus untuk jadi telur itu prosesnya panjang. Mulai dari indukan sampai petelur sampai kemudian telur. Nah, kalau misalnya tidak direncanakan dengan baik dan jumlah telur tetap sementara konsumsi tambahan karena telur tadi, karena kan rata-rata tadi disebutkan jarang sekali yang bekal begitu pakai telur, begitu telur kebutuhan tinggi ya harga akan naik. Nah, sehingga ya itu harus dipikirkan dari sisi supply. Kalau uji coba itu kan masih level mikro. Nah, kalau misalnya ada jutaan sasaran dan itu terjadi pada daerah-daerah yang lumayan kebutuhannya tinggi, ya akan jelas mendorong kenaikan harga. Khawatirnya adalah harga yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan perkembangan harga pasar. Nah, itu juga harus diantisipasi begitu. Ya termasuk soal susu dan sebagainya yang saya kira dalam situasi gini memang harus dipersiapkan karena kita sendiri sekarang impor, kalau misalnya menggantungkan impor, nilai tambah ekonominya kemudian bukan kita yang nikmati. Karena itu perlu ada katakanlah mendorong para produsen susu bisa mempersiapkan program ini di dalam negeri dan multiplier ekonominya harusnya bisa di dalam ketimbang impor susu langsung dari negara luar. Impor lagi dong kalau susu ya, karena kita memang tidak bisa menghasilkan atau menyediakan susu. Betul, karena secara geografis ya hanya beberapa daerah yang bisa menghasilkan kualitas susu baik. Misalnya Jawa Timur, daerah pegunungan tinggi itu Malang dan sekitarnya,
Jawa Barat misalnya Pengalengan dan sekitarnya, nggak semua tempat bisa buat peternakan susu skala masih besar begitu. Baik, mungkin bisa langsung Pak Derajat jawab. Ini kalau misalnya ternyata kita memang susu impor juga, kemudian bahan-bahan lain pada akhirnya kalau sudah habis juga impor, ini jebol nggak nih APBN ini? Pasti bertambah kan biayanya? Ya mungkin yang Pak Marzuki tadi khawatir harga-harga bakal naik ya. Wajar ada kekhawatiran itu, tapi program ini sudah dilaksanakan di India Pak, di banyak negara sudah. Dan nggak mendongkrak inflasi terlalu besar gitu. Jadi masih dalam, karena kan yang tadinya ceritanya kan tadinya harus disediakan orang tua, sekarang disediakan negara. Jadi orang tua duitnya yang tadinya buat jajan, buat yang mereka memang sudah ada ya, itu bisa dipakai untuk yang lain. Bisa dipakai untuk baju, bisa dipakai untuk buku, bisa dipakai untuk mungkin kakaknya yang harus ke universitas gitu ya. Jadi ada realokasi dari anggaran rumah tangga ya. Kemudian dari sisi supply, makan siang, makan bergizi gratis ini itu dilaksanakannya bertahap. Kita sesuaikan dengan supply chain yang tersedia, kita sesuaikan dengan stoknya. Susu misalkan, kekhawatiran Mas Tauhid benar sekali. Kalau kita lakukan 100%, impornya gede-gedean. Ya tapi kalau memang nggak bisa susu setiap hari, nggak harus setiap hari kan susunya. Ya daripada selama ini nggak dapat susu, ya mungkin sekali dapat susu. Jadi kita sesuaikan dengan suplai yang ada. Karena bingung juga kalau mau susu diganti ya Pak Tauhid ya, ganti susu kedelai kita juga impor kedelainya. Ya susunya susu ini, susu apa Terus namanya? yang lagi ramai juga susu soal sapi. susu ikan juga, itu benarkah? Itu mispersepsi saya rasa itu ya. Yang lebih ini adalah susu dari susu hewani dari sapi, ya, karena memang yang dibutuhkan untuk otak anak kan itu. Ya. Jadi intinya Badan Gizi nanti itu akan menjalankan sesuai dengan ketersediaan stok pangan, sesuai dengan ketersediaan anggaran tentu saja, sesuai dengan kemampuan supply chain di daerah itu. Misalkan ya di daerah yang untuk ngirim daging itu agak susah. Mungkin hanya sekali-sekali daging di sana. Mungkin diganti protein yang lain, ikan ya kan. Kan ada daerah nelayan yang untuk kirim daging susah, disesuaikan. Jadi akan disesuaikan dengan bahasanya local wisdom, akan disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, makanya itu ada pusat-pusat yang tadi yang jumlahnya sekian puluh ribu lah angkanya, karena mungkin bisa saja berubah. Itu yang nanti akan berperan ya. Jadi Badan Gizi akan mengawasi dari tentu akan ada dibangun sistem monitoring dan evaluasi. Dan di kantor Presiden juga nanti akan ada yang memonitor itu juga. Baik, tergantung sama daerah masing-masing ya Pak ya. Jadi tidak sama semua daerah. Oke, saya mungkin kembali ke Pak Marzuki. Mungkin ada yang mau ditanyakan langsung? Ya. Silakan Bapak. Kan tadi program makan gratis itu kan untuk anak sekolah. Itu keseluruhan apa? Ruang lingkupnya apa? Cuma sebatas yang bisa dijangkau aja Pak? Ya kan anak sekolah di pelosok-pelosok ada kan gitu ya. Ada yang ya pokoknya yang jauh-jauh itu kejangkau nggak kira-kira ya? Ya justru prioritasnya ke yang jauh-jauh itu Pak. Prioritasnya untuk tahun pertama ya. Tapi kita berharap APBN kita nanti cukup supaya nanti yang di Jakarta juga dapat gitu. Tapi di Jakarta yang dapatnya tentu yang sekolah-sekolah di daerah-daerah bukan daerah kaya ya. Kalau sekolah-sekolah di daerah kaya yang bapaknya luar biasa kayanya, nggak usah lah, itu urusan bapak ibunya lah ya. Jadi akan diprioritaskan di mereka yang membutuhkan. Ya. Oke, menarik tadi ada perkataan ini nanti akan dimaksimalkan begitu ya. Targetnya kan baru mungkin 13% dari jumlah murid yang ada di Indonesia, tapi akan dimaksimalkan kalau APBN-nya cukup. Itu pertanyaannya nanti dari mana kira-kira dananya akan diambil begitu? Apakah ada efisiensi pengelolaan atau belanja kementerian lembaga, atau juga ini dananya besar 71T. Nah, potensi penyelewengan juga besar. Bagaimana nih pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa dana itu akan aman dan program ini berjalan lancar? Nanti kita bahas usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi.